Jadi contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dipilih oleh kelompok kami yaitu tragedi Trisakti pada tahun 1998, yang mana tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang selalu dikenang, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas pada peristiwa tersebut, yakni pertama Elang Mulia Lesmana, yang kedua Hafidin Royan, yang ketiga Hendriawan Si, yang keempat Henry Hartanto. Pelanggaran hak asasi manusia memang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi masih banyak ditemukan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti 1998. Jaminan hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam kasus tragedi Trisakti 1998, para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus itu telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli dan menembak mahasiswa secara brutal. Akibat dari peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya terjadi amuk massa di mana-mana, bahkan etnis Cina juga menjadi sasarannya. Selain membunuh, massa yang mengamuk itu juga memperkosa para wanita keturunan etnis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Setengah Rutisham akan menjelaskan solusi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus tragedi Trisakti 1998. Sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat mengatasi kasus Trisakti, khususnya kasus yang berkaitan tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Yang pertama, pemerintah melalui Komnas HAM, yaitu harus menyelidiki dengan seksama apa yang terjadi pada saat itu, penyebab terjadinya masalah, dan siapa saja pelaku yang berperan serta dalam masalah itu. Yang kedua, jika ternyata Komnas HAM dan pemerintah tidak sanggup melakukan penegakan hukum hak asasi manusia, maka kita harus memilih lembaga yang lebih tinggi, yaitu PBB. Hal ini bertujuan untuk mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup. Yang ketiga, menghargai hak-hak asasi negara Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung tinggi. Begitu pula hak-hak lain seperti hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, mengemukakan kebebasan mengemukakan pendapat, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Keempat, pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Saya berharap dengan beberapa solusi tadi dapat mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
Indonesia, khususnya pelanggaran hak hidup. Penyebab tragedi Trisakti aksi damai yang dilakukan para mahasiswa untuk menentang pemerintahan Soeharto kemudian berubah menjadi peristiwa berdarah dan brutal yang menelan banyak korban luka dan korban jiwa dari pihak mahasiswa. Kejadian itu diikuti dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 berbau rasial sehari setelahnya. Tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 hingga sekarang, peristiwa ini dikenang sebagai simbol perlawanan para mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru dan sebagai tanda dimulainya Orde Reformasi I. Pertama, kekacauan ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami ketidakstabilan pada tahun 1998 dipengaruhi krisis keuangan Asia sejak 1907 sampai 1909 dan menjadi penyebab tragedi Trisakti karena banyak rakyat yang sengsara sehingga mahasiswa pun bergerak. 2. Aksi damai mahasiswa. Mahasiswa kemudian melanjutkan aksi damai keluar kampus yang menjadi salah satu penyebab tragedi Trisakti. Aksi 12 Mei 1998 dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda orasi dari Jenderal Besar Haji Nasution betapa beliau batal datang ke lokasi tersebut. Yang ketiga, penembakan oleh aparat. Ketika para mahasiswa sudah siap untuk membubarkan diri, letusan senjata api justru terdengar dari arah aparat keamanan yang berjaga. Penembakan itu menjadi awal dari penyebab tragedi Trisakti yang memakan korban mahasiswa. Seketika itu juga suasana berubah menjadi panik dan para mahasiswa lari menyelamatkan diri ke arah kampus. Dalam berbagai dokumentasi terlihat tembakan berasal dari atas, tembakan jembatan layang Grogol dan juga dari atas jembatan penyeberangan aparat. Keamanan justru mulai bersikap agresif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.